Yang saya hormati Raden Febri, para suster yang saya hormati, para bapak penasihat DPP, para bapak dan ibu pengurus DPP DKP, para ketua wilayah di 9 wilayah separuh Kubu, yang saya hormati para ketua KBG di 65 KBG separuh Kubu, yang saya hormati para bapak kepala desa separuh Santo Claus Kubu, singkatnya Bapak Ibu, saudara dan saudariku, umat terima yang terkasih, dan secara khusus saya sapa dalam kasih Tuhan yang terkasih Frater top kita Perbapuran Frater Herman Jebarut, yang dalam perayaan Ekaristi ini juga diutus bersama saya, dan dia akan melanjutkan formasi pendidikan calon imam di Rekapiret. Pertama-tama mari kita lambungkan puji syukur yang tak terukur dan terima kasih yang tak berhingga kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Empunya panggilan dan pokok anggur kehidupan kita. Karena atas cinta dan belas kasih-Nya, kita semua dapat berhimpun di sini untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan lebih daripada itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah berkenan menuntun, membimbing dan menyertai siarah panggilan kami. Saya sebagai imam dalam kapasitas sebagai pastor rekan di paroki ini, dan juga Frater Herman sebagai Frater top di paroki Santo Claus Kubu ini. Andai masih kaya atahiyang aku memamlaku. Tempora mutantur, etnos mutamur in illis. Waktu terus bergulir, situasi terus berubah, dan kita pun turut berubah di dalamnya. Demikian bunyi pepatah Latin yang mau membahasakan setiap perubahan dan dinamika dalam hidup kita manusia. Hidup kita selalu bergerak dan berubah, tidak pernah statis. Kita tidak pernah berada tepat di garis waktu yang sama. Perubahan selalu terjadi sama seperti sang waktu yang terus berputar tanpa henti. Perubahan itu selalu terjadi dalam setiap lini kehidupan kita, dalam berbagai urusan apapun. Demikian juga yang terjadi dalam perjalanan atau dalam syarat panggilan kami sebagai imam Tuhan. Sebagai imam, gembala dan pelayan umat, kami siap untuk menjalankan karya perutusan, entah kemana dan di mana saja kami diutus. Seperti Rasul Paulus katakan, kami harus siap selalu diutus, entah baik atau tidak baik waktunya. Sebab sama seperti Yesus sang misionaris ulung itu, kami juga harus memberitakan sukacita Injil yang sama di tempat-tempat lain. Andai masih kain atau yang mau memanglaku, tak terasa sudah 2 tahun saya menjalankan tugas sebagai pastor rekan di paroki yang kita cintai ini, paroki Santo Claus Kubu. Terhitung sejak 26 Juni 2021 hingga hari ini 25 Juni 2023, saya hadir di paroki ini sebagai pelayan dan imam Tuhan untuk melayani Bapak Ibu umat sekalian di paroki ini. 3 bulan sebagai diakon dan 1 tahun 9 bulan sebagai pastor rekan. Selama kurun waktu itu, saya sungguh merasakan sukacita dan kegembiraan dalam jalan panggilan suci ini. Hal itu saya alami dalam dan melalui perjumpaan secara pribadi, dalam pertemuan-pertemuan, dalam berbagai pelayanan sakramen-sakramen, di setiap KBG, di setiap wilayah, pun dalam rumah Tuhan, baik di gereja Kubu ini maupun di Kapela Kakor, dan dalam berbagai momen kebersamaan dengan para romo, pater, para frater, para suster, dan Bapak Ibu umat sekalian di tempat ini. Semuanya itu telah turut mendewasakan saya sebagai seorang pribadi. Aneka pengalaman perjumpaan, pengalaman pastoral itu telah memberi arti dan makna tersendiri bagi saya untuk terus berlangkah di jalan panggilan yang suci ini.
Singkatnya, bagi saya perjumpaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian telah memberi warna tersendiri dalam dinamika panggilan saya sebagai seorang imam Tuhan. Aneka pengalaman perjumpaan itu turut memperkaya pundi-pundi pengetahuan saya dalam berbagai bidang seperti liturgi, adat, istiadat budaya, komunikasi pastoral, komunikasi lintas biara, dan berbagai hal lainnya. Saya bangga memiliki Bapak Ibu umat sekalian. Saya bangga pernah menjadi bagian dalam dinamika pastoral parokial di paroki Kubu ini. Saya bangga telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dari Imam ACKN umat sekalian. Bangga karena ibarat sebuah benang, saya juga turut ditenun dalam kain yang bernama persahabatan dan persaudaraan umat Allah di paroki yang kita cintai ini. Andai ACKN yang memamarku, hingga pada titik ini saya menyadari bahwa ada begitu banyak pihak yang telah turut terlibat dalam mendukung, membentuk kepribadian saya, juga yang setia mendoakan perjalanan panggilan saya. Ada banyak tangan yang terus mengulurkan berkat bagi saya. Ada banyak pasang mata yang selalu memperhatikan segala sesuatu demi kesempurnaan karya pelayanan saya selama ini. Ada begitu banyak hati yang selalu terpaut dan tergerak untuk membantu meneguhkan langkah kaki saya di jalan yang suci ini. Dan juga ada begitu banyak mulut yang terus melafalkan doa yang sama kepada Tuhan demi kesehatan dan juga kesuksesan karya perutusan saya di tempat ini. Berbagai pengalaman pastoral dan aneka kisah yang sudah terrajut di sini bagi saya semuanya telah menjadi bingkisan berkat yang begitu luar biasa dan juga sekaligus bekal yang sangat berharga bagi perjalanan panggilan saya untuk hari-hari selanjutnya. Untuk itu saat ini dan di sini saya ingin menyampaikan sederetan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih yang terhingga saya alamatkan kepada Bapak Uskup Ruteng yang telah menugaskan saya untuk menjadi pastor rekan di paroki ini selama kurang lebih 2 tahun. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada Romo Gebi Harem, pastor paroki sebelumnya yang juga menjadi rekan kerja saya. Terima kasih juga kepada Romo Dedi selaku pastor paroki yang telah menjadi bapak sekaligus kakak bagi saya, juga menjadi saudara dalam panggilan ini. Telah banyak nasihat, keteladanan hidup yang memberi arti tersendiri untuk kemudian saya membentuk diri menjadi lebih baik. Terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada Frater Herman yang telah menjadi rekan kerja yang baik selama berpastoral di tempat ini. Persaudaraan yang hangat, komunikasi yang baik, itu adalah kunci utama untuk membangun kerekanan dan juga kesuksesan dalam misi pastoral selama ini. Terima kasih berlimpah saya sampaikan kepada para bapak penasihat DPP, kepada Bapak Ibu pengurus DPP DKP, kepada para pengurus wilayah, pengurus KPG, kepada para pater, kepada para suster di 3 komunitas biara. Terima kasih kepada Romo San, Romo Leri, Frater Febri, dan semua umat sekalian. Singkatnya kepada kita semua, karena saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan sumbangsih yang berharga bagi perjalanan panggilan saya selama ini. Terima kasih untuk setiap cangkir kopi pahit yang saya nikmati di setiap rumah. Terima kasih untuk koja cero, koja teneng yang saya nikmati dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk segala dan semua bentuk pelayanan. Terima kasih banyak untuk segala bentuk kerja keras, untuk segala bentuk komunikasi yang sungguh bersahabat dari Endema ACKN sekalian. Terima kasih banyak untuk berbagai pengalaman persaudaraan dan situasi kekeluargaan kehangatan yang sudah saya alami, yang sudah terajut selama ini.
Andai Mas CKN, saya sendiri juga menyadari bahwa masih begitu banyak kekurangan dalam diri saya. Karena itu, dari lubuk hati yang terdalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, keterbatasan diri saya, dan segala hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik melalui tutur kata saya, sikap dan tingkah laku saya. Bapak Ibu, saudara dan saudari, para sahabat yang terkasih, perjalanan iman saya masih sangat panjang. Ini baru berjalan 2 tahun. Kalau Tuan Pastor Rocky Romodeni tahun ini telah seusia dengan perjalanan Roti Santo Bosco ini, yakni 25 tahun usia perak. Dan saya sadar bahwa saya masih muda, karena itu saya mengajak pendeta CKN sekalian untuk tiada henti-hentinya memberikan support, bantuan, dan dukungan doa untuk siaran panggilan imamat saya di hari-hari selanjutnya. Doa-doa dari pendeta CKN merupakan bekal yang berharga dan kekuatan utama bagi saya untuk terus berlangkah di jalan panggilan suci ini. Ngaji di Desember tahun pendeta CKN itu tanda kebanggaan agungan dari imamat daku, juga menguatkan saya dalam karya misi perutusan saya di tanah Papua nanti. Akhirnya saya sekali lagi menyampaikan terima kasih berlimpah untuk pendeta CKN sekalian, dan mohon maaf sedalam-dalamnya untuk segala hal yang kurang dalam diri saya. Awal Juli mendatang, saya akan segera hijrah dan bermisi ke tanah Papua, tepatnya di Seminari Menengah Petrus Pandipen, Sorong, Papua Barat. Meski kita terpisah dari jarak dan waktu, tetapi kita tetap satu dalam doa-doa. Mari kita saling mendoakan agar segala usaha dan karya perusahaan kita masing-masing berhasil sukses. Dan saya mau katakan dari Mas CKN, saya akan tetap membawa dari Mas CKN dalam ibadah Ekaristi yang akan saya rayakan setiap hari di tempat tugas yang baru. Para ibu penerima CKN sekalian, adalah cinta pertama saya dalam siarah imamat ini. Dan sebagaimana penerima CKN merasakan, orang yang kita jatuh cinta pada pandangan pertama selalu terpatri di Dubai meski berpisah oleh jarak dan waktu. Penerima CKN adalah cinta pertama saya dalam memulai persiaran imamat saya sebagai seorang imam Tuhan. Meski berpisah oleh jarak dan waktu, meski kita dipisahkan oleh tugas yang baru, tetapi penerima CKN tetap terpatri dalam bayi saya. Sebab penerima CKN dan Roti ini adalah cinta pertama saya yang menguatkan saya dan memberi saya kemandirian dalam memulai persiaran imamat saya. Terima kasih untuk semua dukungan dan doa. Terima kasih untuk segala berkat yang diberikan kepada saya selama ini. Mari Yesus dan Maria sering tahu, juga kita memohon doa Bunda Maria supaya segala harap dan doa kita senantiasa terkabulkan oleh Tuhan. Amin. Saya tahu. Terima kasih.